Nggak tahu saya. Netizen, kalian juga jangan so tahu ya. Kebenarannya belum ada. Nanti kita lihat kebenarannya sampai kalau nanti sudah ditangani bener-bener kita tahu baru kalian ngejudge. Ikut terseret gitu kasus ini gitu karena dia juga menyebarkan. Saya mau tanya sama kalian, ini di luar skopnya dia ya. Kamu cerai sama suamimu, contoh ini ya. Kamu cerai sama suamimu, rumahmu sama kamu tinggalin sama anak-anakmu di sana. Wajar nggak kalau kamu ngecek anak-anakmu bertanya, apa kabar, bagaimana kamu datang jemput anakmu? Wajar nggak? Sekarang saya mau tanya, menyalahi aturan nggak itu? Terus kemudian suamimu nyeleweng, kau bertanya sama orang, ada nggak barang bukti sama kau? Kalau ada, ini merasa tersakiti, ini merasa dikasih. Apakah itu namanya ini? Nggak ada dia cecer kemana-mana. Ya kalau memang itu menjadi rahasia tapi dilihat sama yang berkompeten ya, yang masing-masing punya ini. Siapa yang ini? Kan gitu, urusan mereka, gitu loh. 3. Di paling atas tuh bekas studio. Nah kan itu katanya posisinya di lantai 3 ya Mam, berarti secara transparan memang sebenarnya Inara pun mengetahui CCTV tersebut dan si Virgon mengakses CCTV tersebut Mam. Jadi kan di CCTV kan yang masang dulu kan Virgon kan tahu juga ininya kan gitu. Udah intinya kalau mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak pergi keluar. Ada hotel, ada apartemen, ada apa, ada titik. Gitu loh. Iya. Katanya udah dikasih Rima 50.000 kali nikah. Itu kan bukan rumah lu, malu lah dikit. Lu laki-laki. Tapi ada omongan dari tetangga atau siapa gitu nggak sih Mam, mengadu gitu bahwa sering ada laki-laki datang ke situ selain bapak Saya dan anak-anak. nggak pernah saya tahu dan nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya nggak mau mendahului ini. Saya nggak pernah bilang oh ada si Anu datang, nggak pernah. Pembantu pun nggak pernah ngomong. Dan saya pun nggak pernah bertanya. Karena itu bukan lagi, it's not my business. Itu bukan urusan saya lagi, itu bukan ini saya lagi. Itu adalah kehendak privilnya dia. Ya kan? Kalau dia mau melakukan hal yang kayak gitu, ya dia selalu bertanggung jawab sama Tuhan kan gitu. Nggak ada hubungan lagi sama kami. Saya yang saya pikirkan keturunan saya. Cucu saya yang 3 itu doang yang jadi beban untuk mental saya, untuk pikiran saya, untuk semua. Gitu loh. 5-6 bulan yang lalu kurang lebih. Apa ya? Waktu itu soalnya saya datang jam 8 sampai jam 9 sampai sana. Habis jam 2 ditanya, saya sama ART-nya ditanya, Opung mau pulang jam berapa? Saya berpikirnya, nanti aja lah lepas sholat maghrib. Saya bilang habis maghrib. Terus ART balik lagi, Opung katanya pulang sekarang aja. Sedihnya saya, di hati saya, itu beratnya tangisan saya di batin. Dia paham nggak? Itu rumah anak saya loh, yang dikasih sama anak-anak. Kok saya dilarang untuk ketemu cucu? Saya juga nggak mau nginep di sana. Saya juga nggak mau ketenanganmu terganggu. Tapi perkenankan saya, itu kan turunan saya kan gitu. Nah terus habis selesai itu kalau memang mau pulang pulang aja sekarang gitu kan. Saya tapi walaupun kayak begitu sakitnya saya masih berpikir mungkin ada yang mau datang tadi ya kan. Mungkin ada kawannya dia nggak mau lihat saya di sini atau bagaimana, kurang lebih begitulah ininya. Tapi apapun itu semua ya, sekali lagi aku bilang ya, situ kan kemarin bilang kan saya, oh iya umur segitu sih masih lucu-lucunya. Nah sekarang saya bilang lagi umur segitu masih lucu-lucunya sih. Enak gak?
masih lucu-lucunya ya kan. Makanya jangan suka apa ya, kamu terus menghakimi orang terus, jangan. Ya kan? Orang tua juga walau sesalah pun harus dihormatin. Ingat, orang tua itu lu nebeng di perutnya 9 bulannya lu harus bayar lu. Ya kan? Napas kehidupan lu di perutnya dia. Lu sekarang berhasil, lu harus inget tuh. Mak lo, bapak lo. Gitu loh. Kalau aku cuma nasihatnya gitu aja. Hormatilah orang tuamu, udah titik. Mungkin ini kan segala banyak potongan-potongan video kalau banyak kan mengucapkan kayak menjelekkan Virgon saat itu, tapi sekarang tuh kayak udah sendiri mami gitu. Apa yang dilakukan? Tadi kan saya bilang, jangan menghakimi. Ketika kita menghakimi, ya, itu timbangan. Berat timbangan itu sekilo, maka sekilo juga yang kamu akan terima. Paham artinya? Dulu saya bilang, 5 kali kamu nikah tidak akan ketemu mertua yang baiknya kayak saya. Kenapa saya bilang saya baik? Saya selalu menasehatin. Kalau orang baik itu menasehatin, walaupun mungkin agak melawan, tetap berbicara dengan kasih. Gitu. X. Oh nggak tahu, nggak X-nya Inara yang mana, banyak X-nya. Apa yang dulu yang masih dia belum nikah? Kita nggak tahu. X. Yang disebut-sebut gitu mengambil CCTV dan menyerahkannya ke insan gitu. Ya mungkin bisa saja, mungkin dia sakit hati, rumahnya dibuat gituan. Jadi ada dendam dong dari Bukan dendam itu namanya. Lo juga kalau rumah lu tinggalin lo, ini anak gue, ini lu pergi, tiba-tiba dimasukin cewek, gak lu kampak juga syukur. Iya kan? Mungkin begitu. Ini saya menjelaskan kehidupan manusia kan seperti itu, ya kan? bisa jadi ini bukan yang pertama, bisa jadi ya sudah pernah mungkin. Ya mungkin. Aku nggak mau juga tebak-tebak buah manggis. Kayak buah manggis, ini ada belahannya berapa? Nggak mau aku. Gitu. Setelah Virgon mengetahui kejadian tersebut lewat CCTV, apakah ada mungkin keinginan Virgon untuk Inara cabut dari rumah itu, mami? Kayaknya kalau mau ingin cabut dari dulu aja diperjuangkan itu, ya kan? Orang dia harusnya masuk penjara kok kemarin itu. Tapi kan dia bilang nggak mungkin mami, anak-anak kan butuh ibunya, ya kan? Asal dia berubah aja, ya sudah syukur. Abang nggak pernah cerita sama mami setelah kejadian? Dan saya nggak pernah bilang A, B, C, D, E, F, G sama Virgon, nggak pernah. Lihat videonya nggak penasaran? Ngapain sih penasaran? Nggak tahu saya. Netizen, kalian juga jangan so tahu ya. Kebenarannya belum ada. Nanti kita lihat kebenarannya sampai kalau nanti sudah ditangani bener-bener kita tahu, baru kalian ngejudge. Jangan judge sekarang, jangan ini. Karena bisa terjadi sama dia, bisa juga terjadi sama kita kali hal yang kayak gitu. Aku cuma menasehati. Ya kan? Nah, dulu anak saya merasa dihimpit di ini ya. Kejadian sama yang lain kan gitu. Jadi mohon nanti kita tunggu aja, kalau kalian mau ngomong segala macam. Ayo, tunggu aja kabar beritanya dari yang betul-betul yang memahami, yang sudah memegang hukum ini, kan gitu. Tapi mami maksudnya jika ya mami jika benar Virgon yang memberikan video tersebut kepada Mawar, mungkin ada ketakutan dari mami ya sih, kayak nanti ini dibawa ke ranah hukum lah, karena kan masuknya illegal access ya mami ya, atau siapa mungkin gimana upaya antisipasinya mami, apakah udah Saya nggak mau berandai-andai. Saya nggak mau berandai-andai. Tapi yang jelas, lu melakukan di rumah orang, walaupun itu istri lu, itu salah. Secara logika yang bisa mengakses CCTV adalah Inara dan Abang.
bisa jadi ya kemungkinan, tapi jangan salah. Saya mau bawa hacker. Lu punya CCTV. Hacker gua bawa, gua bisa pindahin lu tuh semua ituan, lu mau? Sini gua bawain. Mau? Makanya jangan tebak-tebak buah manggis. Nggak mau, ini hukum soalnya. Jadi kalau Mami curiganya tuh hacker tuh berarti ya, Mami? Nggak, bukan juga curiga hacker. Karena kita belum tahu, ya kan? Ini asas praduga nggak bersalah. Tunggu tanggal mainnya, udah titik. Tapi Nggak. apakah ada selain Kemudian